lagi di podcast Si Paling Sport bersama saya Dea Kartika. Saya adalah Si Paling Sport nomor 9 sama Diego. Dan saya Diego Basro, Si Paling Sport 03. Nah kalau sudah ada Diego pasti kita gak jauh-jauh ngomonginnya bola lagi. Udah pakai kaos Arsenal ya. Iya, persiapan buat hari Minggu nanti. Iya, persiapan hari Minggu nanti. Kita punya tamu podcast buat ngobrol-ngobrol. Kali ini ada defender timnas sepak bola putri Indonesia. Ada Salika Aurelia. Hai Salika, apa kabar? Halo semua, baik, thank you. Ya aku senang ada di sini hari ini, pengen ngomongin tentang sepak bola Indonesia dan juga pengalaman aku yang di luar kemarin. Gimana nih rasanya balik lagi ke Indonesia setelah dari Italia? Biasa aja sih, because kayak mau gimana pun juga Indonesia tetap rumah aku, dan mau gimana juga aku bakal selalu bolak-balik Indonesia pastinya. Tapi Salika sehat kan? Sehat alhamdulillah, lagi pemulihan cedera, udah tinggal dikit lagi sih. Tadi kita sebelum take ini ngobrol-ngobrol soal cedera panjang banget ya. Iya. Sama Salika ternyata emang habis operasi nih Salika. Dan ya. cederanya sebenarnya nggak main-main juga ya? Nggak main-main juga, ACL bos. Nah Salika bisa diceritain nggak tuh awal mulanya cedera gimana ceritanya tuh? Jadi kemarin tuh sempat ACL aku udah benar-benar putus, tapi sempat ada salah diagnosa. Jadi aku main 4 bulan itu nggak ada ACL. And ternyata setelah dilihat lagi kayak my health records yang dari dulu, itu dulu pas di Inggris ternyata udah partial tear. Jadi udah ada robekan kecil terhadap ACL-nya. Tapi aku rutin penguatan terus. Jadi mungkin emang gak ngerasa keganggu. Mungkin sekali 2 kali aku ngerasa kayak ketarik otot lah atau apa yang kayak karena kompensasi. Tapi aku kaget aja gitu loh, ternyata udah putus ACL aku. Jadi kayak ya udah sih, setelah itu aku physio, and then aku putuskan buat harus operasi karena aku masih saat itu umur 19 tahun. Aku rasa kayak karir aku masih panjang, daripada nunggu-nunggu aku mendingan operasi. Tapi aku operasinya di Itali gitu. Salika umur 19 tahun kena cedera ACL. Kalau dari teman-teman aku sih yang pemain bola yang lainnya, kalau udah didiagnosis ACL tuh kayak karirnya kayaknya sebuah bakal mimpi buruk ya. Iya gitu loh. Kamu gimana menghadapinya? Well, of course awal-awal juga pasti kayak I was like depressed, like sedih banget. Pasti ada kayak sedih banget yang kayak oh gila aku mau berhenti aja lah main bola, I can't do this, kayak aku gak bisa ngelakuin ini. Apalagi di saat itu karir aku lagi pengen naik-naiknya. Kayak aku udah lagi ngerasa the fittest I've ever been in my life. Aku lagi ngerasa main bola aku lagi bagus banget, dan aku udah lagi pede banget nih bakal kayak aku bakal sign ke klub yang bagus. But ya rencana Tuhan kan lain. Jadi aku kayak ya udah aku terima, lebih cepat aku terima, lebih cepat aku accept keadaan, lebih cepat juga tindakan bisa dilanjutkan kan. Ya udah. Akhirnya juga aku operasi juga itu emang susah banget ya. Aku di Itali sendiri, orang tua aku di Indonesia. Jadi aku setelah operasi itu aku sendiri, kayak yang aku nyuci baju pakai tongkat, nggak bisa jalan, abis itu buang sampah dari apartemen aja tuh susah banget. Kayak sehari-hari tuh emang susah banget. Tapi dan again aku ingat kayak tujuan aku tuh apa, dan aku belum siap untuk nyerah di situ. Sama satu lagi kayak selama aku lagi di waktu dimana aku cedera nggak bisa ngelakuin banyak, aku nonton bola dan lain-lain, aku juga research tentang cedera ACL. Ternyata cewek itu sekitar 7 kali lipat lebih sering kena ACL. Oh lebih rentan justru. Lebih rentan emang. Dan aku lihat pemain-pemain hebat cewek maupun cowok itu banyak banget yang udah kena ACL. Yang kayak Alex Morgan udah, Megan Rapinoe udah 3 kali. Abis itu di cowok Darwin Núñez udah 2 kali. Dan banyak lagi, itu baru dikit yang aku bisa sebutin, panjang banget. Dan buktinya mereka balik bagus, malah banyak yang better daripada sebelum mereka ACL. Jadi aku rasa kenapa aku nggak bisa gitu. Jadi aku lebih tenang sih. Ya soalnya kalau di sini kan kayaknya masih di masyarakat awam tuh kalau kena ACL masih kayak career threatening banget kan ya, kayak masih kayak bayang-bayang Ronaldo botak zaman dulu tuh. Tahun berapa? Tolong. Ini tuh sport science sudah luar biasa loh. Ketahuan banget umurnya ya. Iya. Tapi masalahnya Ronaldo dulu itu dia bukan ACL. Oh, bukan patella ACL, tendon dia putus. Ya beda, Dan beda. aslinya patella tendon putus itu mestinya nggak terlalu efek banget ya. Okay. Mungkin pas dia fisionya
di zaman itu belum sebagus sekarang gitu loh. Sport science-nya juga belum sebagus sekarang. Tapi kayak sekarang ACL tuh mau di Liga 1 Indonesia, di Liga 1 luar, itu udah banyak banget aslinya. Cuma mungkin banyak yang nutupin fakta itu karena mereka kayak takut kayak nanti nggak bakal ada klub yang mau sign saya lagi karena saya udah pernah cedera, Ada takut riwayat saya itu bakal ya. riwayat cedera lagi. Yang bikin aku tenang banget sih kayak aku banyak teman-teman di sana juga yang ceritain ke aku kayak ini aku ACL dulu, I'm fine, gak ada rasa beda, jadi kayak aku lebih tenang juga sih. Gitu. Itu prosesnya berapa lama tuh kemarin? Beda-beda sih, lama banget. Kalau aku kan kayak ada setback kan gara-gara salah diagnosa, and then pas di sana di Itali ini bakal bikin kaget, tapi di Itali fisionya kurang benar. And sekarang 10 bulan, but aku udah lulus tesnya. Baru 2 hari yang lalu kemarin tes, dan alhamdulillah hasil tesnya bagus banget. Semua seneng dengan kayak masa ototnya, kekuatannya semua udah oke. Cuma harus revisi 1-2 hal. And ya insyaallah seminggu 2 minggu lagi balik ke lapangan. Paling telat by like November tengah udah hajar-hajar lagi 90 menit. So Wow, luar biasa ya. Selamat ya Salika. Karena Salika ini kan usianya berarti tahun ini 20 ya? iya, baru habis ulang tahun. 20 pesepak bola profesional. Kok bisa loh milih jadi pemain bola? Ya. Kenapa nggak milih yang lain? Mungkin tenis, basket, badminton, renang, atletik Gimnastik gitu. gitu. Iya. Well, growing up emang aku main olahraga banyak ya. Kayak bela diri, I did taekwondo, I did MMA. Habis itu aku juga tenis juga pernah pas masih kecil, renang, atletik juga udah pernah, basket. Tapi nggak tahu ya, dari pertama aku beneran main bola tuh kayak udah paling suka gitu loh. It's my happy place. Kalau aku sedih main bola, aku senang main bola. Lagi banyak tugas sekolah kabur main bola gitu loh. Jadi kayak gak bisa dilepas aja sih, nggak tahu kenapa. Jadi kecintaannya itu tumbuh dari main dulu ya, bukan dari nonton bola ya? Enggak, keluarga aku nggak ada yang main bola, nggak ada fans Sama bola. sekali. Sama sekali oke. nggak ada. My dad tenis, my grandpa golf. Aku juga sempat pernah disuruh pilihnya golf aja udah golf. Tapi pas kakak-kakakku, sepupu aku tuh cowok-cowok semua. Habis itu mereka kayak, Lika kita kurang kiper, yaudah kamu jadi kiper. Aku dipaksa jadi kiper, aku masih umur 4 tahun, kayak gak ngerti. Yang kayak oke deh iya aja. Udah setelah itu aku malah seneng, akhirnya aku lanjut main bola terus tuh, main tapi sama cowok-cowok doang di sekolah karena dulu gak ada SSB. Aku juga yang kayak lebih ke futsal sih, jadi hitungannya kan lapangan kecil sekolah gitu. Udah lanjut terus main terus, ke bawah sampai aku gede. Tapi pas aku udah umur 13 tahun aku terpaksa berhenti karena nggak ada klub cewek. Dan saat itu aku kayak ya udahlah aku berhenti aja main olahraga lain. Tiba-tiba pas umur 14 tahun ada trial untuk U16 timnas nih. Kamu langsung ikut tuh? Ya pelatihnya Coach Ruli Nere. Wow. Aku kayak iya. bisa nggak ya? Akhirnya aku ikut trialnya. Pas ikut trial tuh aku udah nggak main bola lama, udah nggak main bola setahun 2 tahun. Jadi aku kaku banget yang kayak bener-bener. Teman-teman tuh ketawa yang anak-anak 16, mereka pernah bilang Shalika kamu lari kayak penguin. Aku kayak oke. Tapi nggak tahu mungkin Coach Ruli sama pelatih-pelatih lain kayak Coach Yopi, Coach Haryono, Coach Imam tuh pada maybe mereka ngeliat kayak potensi. Kamu ya. Udah selama 1,5 bulan kita TC, and aku suka latihan tambahan sendiri juga karena aku ngerasa kurang. Akhirnya pas hari H udah berangkat ke Palembang untuk tanding, aku dulu dipercaya buat jadi wakil kapten di saat itu. Aku kayak kaget dong yang awalnya kayak jelek banget. Aku juga ngeliat videonya yang dulu aku kayak oh my Yang god. tadinya lari kayak penguin ya. Aduh jelek banget. Aku kayak aduh parah banget ini. Dipercayain udah habis itu main di Palembang, and selama seumur hidup aku main bola. Pertama kali aku nangis di lapangan itu kayak pas nyanyi Indonesia Raya. Aku kayak oh my god. Kamu terharu banget ya? Iya, kayak aku di Eropa kayak aku main kayak kemarin tanding lawan Como tuh. Banyak orang kayak bawa flare kayak nginjek-injek Como aku biasa aja. Aku keringet dingin aja enggak, aku cuma kayak sampai teman-teman aku yang orang-orang Italia pada nanya, "Shalika, kok kamu nggak nervous sih? Kamu biasa aja." Mereka udah pada keringet yang keringet tegang. Mukanya udah pada pucet gitu. Mereka kayak, kok kamu nggak deg-degan sih? Aku bilang, ya kalian belum pernah main bola di Indonesia, belum lihat fans Indonesia. Kalian lihat fans Indonesia nangis kalian.
Nggak mau main lebih ya? serem jauh, lebih serem jauh. Tapi kayak I wouldn't say itu hal buruk karena menurut Betul. aku itu passion gitu loh. Itu yang jadi bikin atmosfernya jadi lebih menarik ya kayaknya. Selama aku di Itali kayak aku lagi misalnya ngedown nih, oh aku nggak starting 11, sedih. Itu kayak I would nonton ulang kayak games aku di Indonesia yang kayak banyak supporter. Abis itu kayak pas di U16 dulu yang kayak ngomong kayak oh pengen masuk World Cup bla bla bla. So like I think itu kayak motivasi gitu loh. Karena kayak untuk aku kayak aku ngelakuin bukan buat diri aku sendiri, tapi aku ngebanggain satu negara kan. Jadi aku kayak selama di sana aku lagi ngedown, itu aku ngeliat kayak passionnya supporter Indonesia tuh langsung kayak wah nggak bisa nih aku nyerah gini aja gitu. Langsung kan. baterainya naik lagi. Iya kayak udah capek, udah latihan, campur kuliah gitu. Dan gak starter. Ya football is tough ya. Iya. Gimana ya kayak ganti pelatih bisa ganti starting Iya, 11 iya. atau enggak. Form kita jatuh sekali apalagi di saat itu cuma boleh ada 2 pemain dari luar Eropa Oh. per tim. Jadi setiap aku main itu tuh aku selalu kamu harus bagus, kamu harus perform. Kalau enggak ya aku bisa diganti sama pemain dari Brazil kayak dari Iya. mana kayak. So itu of course kayak susah juga ya. Tapi ya alhamdulillah kemarin it was a good experience buat aku juga sih. Udah dilewatin and no regrets. Senang dengan apapun yang terjadi di sana. Walaupun harus mandiri banget ya. Jadwalnya tadi udah dijelasin tuh. Jam segini ngapain, jam segini ngapain, jam segini. Besoknya gitu lagi. Okay, so bangun pagi maybe jam 4.30, sholat tahajud, sholat subuh. Udah tidur lagi. Abis itu bangun lagi jam 7 pagi, cepet-cepet sarapan. Abis itu jam 8 pagi udah harus di lapangan untuk latihan teknis. Setelah latihan teknis mungkin dari 8 sampai jam 10 atau 8 sampai jam 11 tergantung. Itu aku langsung ke gym. Setelah aku ke gym cepet-cepet makan siang. Jam 2-an itu aku jam 1 atau jam 2 ya aku lupa. Itu udah ada kuliah karena at the same time aku ngambil kuliah untuk S1. Ya udah. Itu nggak ngantuk tuh di kelas? Capek banget aslinya. Aduh aku udah gak karuan deh, udah berantakan, udah yang kayak beneran kumuh yang udah kayak aduh. Kuliah sampai jam 5 sore. Setelah itu langsung ambil barang-barang, aku langsung ke train station sama ada beberapa teman-teman aku juga yang pakai train station juga. Itu kita latihan malam mulai jam 7 malam. Jadi kita udah berangkat jam 5-an. Nyampe jam 7, latihan sampai jam 9 malam. Udah setelah latihan kayak gitu pulang nyampe rumah jam 10, cuci baju, makan malam, sholat lagi. Habis itu baru tidur, besoknya ulang lagi. Sabtu kalau pertandingannya jauh ya berangkat hari Sabtu, Minggu tanding. Atau aku di saat itu umur 18 tahun. Jadi kadang Sabtu aku dipinjam buat main sama U19. Oh, oke. Jadi Sabtu tanding U19, Minggu tanding senior. Wow. Bener-bener no social life, Padet nothing. banget jadwalnya ya. Kalau aku nggak di lapangan bola, tidur. Kalau nggak tidur, ngerjain tugas. Udah itu aja sih. Udah nggak ada waktu untuk apapun. Bener-bener penuh banget, jadwal penuh. Tapi kamu happy kan? Happy. Kayak jauh happy banget dibandingin aku kayak bosan nggak ada terlalu banyak waktu luang tuh aku malah bingung. Karena for me aku suka kayak latihan karena saat aku latihan aku ngerasa kayak aku tuh membaik gitu loh, nggak cuma diam di tempat gitu. Nah sebelum itu bisa diceritain gak sih Shalika proses kamu akhirnya bisa dikontrak sama Roma tuh seperti apa sih? Oke, so panjang banget tapi kayak Kita siap dengerin. Gak apa-apa, kita siap dengerin kamu. ya setelah yang U16 abis itu ada AFC U16. Nah alhamdulillah pas AFC U16 itu dipercaya malah jadi kaptennya. Saat itu aku Iya. senang banget. Gak lama setelah itu dapat panggilan untuk timnas senior. Jadi pertama kali aku ikut timnas senior tuh aku umur 15 tahun. Wow. Udah. Dan aku inget banget di airport waktu itu sebelum ke Palembang paling pertama kali timnas tuh Coach Opi manggil aku. Dia asisten pelatih, dia bilang, Yeah. Shalika kamu harus seriusin di bola, kamu harus bisa sampai jadi profesional. Aku kayak awalnya tuh aku cuma mikir di kepala aku, oh aku cuma pengen buat dapet beasiswa aja ke sekolah di Amerika kayak di mana. Iya, Buat dapet beasiswa gampang kan. betul. Terus tuh aku kayak bener juga ya apa aku kejar profesional, karena orang tua aku kurang setuju saat itu untuk profesional karena mereka nggak ngeliat prospeknya. Mereka bilang mendingan kamu buat kuliah aja. Aku kayak oh ya udah. Akhirnya setelah dibilang Coach Opi kayak gitu, itu saat dimana aku putusin aku mau sampai profesional. Itu life turning kamu ya.
Udah main di timnas senior banyak tuh. Kemarin ada AFF, ada World Cup Qualifiers, ada AFC, ada Olimpik, apa semua banyak lah selama 1 tahun itu. Jadi aku di TC mulu tuh. Jadi bisa dibilang dari aku umur 14 tahun tuh aku TC mulu, kayak jarang di rumah. Udah the second aku nyampe umur 16 tahun, berangkat langsung ke Inggris sendiri. Itu susah banget tuh buat yakinin orang tua aku buat bolehin ngelepasin anak satu-satunya cewek yang paling kecil buat ke Inggris sendiri. Aku inget banget mereka bikin ultimatum. Kalau kamu nggak bagus di sekolah, kamu nggak dapet beasiswa buat SMA di di Inggris, nggak boleh. Ya udah, akhirnya aku belajar sambil aku inget banget di timnas tuh ya, timnas senior. Abis latihan pagi semuanya istirahat kan. Aku setelah latihan pagi di Sawangan deket Bogor. Setelah itu langsung naik motor. Naik motor sampai Binus Simpruk depan Gandara City. Itu jauh banget. Jam setengah kali aku naik motor setiap hari sekolah. Kamu naik motor sendiri nggak kan? Nggak, ada yang nyetirin, tapi kayak tetap aja 1 di jam belakang setengah tiap pegel hari. nggak sih? Tiap hari nyampe ke sekolah. Wow. Sekolah dulu. Abis itu baru aku 1 jam setengah lagi balik. Dan itu udah langsung waktu latihan sore. Jadi setiap hari aku kayak gitu doang. Dan makan malam, yang lain makan malam aku ikut. Abis itu mereka dapat free time, aku tuh ngerjain tugas sekolah. Bener-bener yang kayak aku ngejar. Tapi thankfully dari itu aku dapat beasiswa buat ke Inggris untuk sekolah. Sekolah aku bukan sekolah bola, benar cuma sekolah biasa aja di Inggris. Dapat beasiswa. Udah akhirnya orang tua aku ya udah, kamu benar proof kamu serius, ya udah kita lepasin boleh. Jadi aku anak umur 16 tahun tinggal di Inggris sendiri. Wow. Terus selama di Inggris itu apa aja tuh yang jadi proses kamu? Dapat trial di West Ham, di Arsenal, sama di Chelsea. Oke. Nah di West Ham itu yang cerita panjang yang masuk ke aku saat itu umur 16 dimasukin ke tim U21. Udah di meja nih, udah tinggal sign, udah ada pelatih. Mereka baru find out that kalau misalnya negara saya bukan top 100 FIFA, nggak bisa desain saat kita di bawah umur 16 tahun karena bisa dihitung di bawah umur 18 tahun bisa dihitung child trafficking. Ya udah nggak jadi itu. Kamu nangis nggak? Enggak sih, I think aku bilang aku bukan pemain yang talented ya. Banyak banget aku ngeliat di Indonesia jauh lebih talented daripada aku di timnas, banyak banget. Kayak I'm not talented at all. Aku cuma modal kayak mental sih, I would say. Kayak mental sama kerja keras. I would say itu doang, kayak modal aku itu. So aku kayak pas ke decline gara-gara itu, my mom yang nangis. Aku kayak, mom, santai ya kan? Pasti ada peristiwa tangis gitu. Pasti. My mom yang nangis. Jadi aku tuh dititipin ke orang tua bule, namanya host parents gitu. Host parents aku ngomel-ngomel. Mereka kayak, kok bisa sih lah. Mereka tuh seneng banget. Mereka sampai nganterin aku setiap latihan apa semua. Mereka seneng banget. Mereka yang marah-marah, aku aku kayak, look, tenang, kayak mau gimana pun juga nanti pasti bakal ada caranya lagi. Betul. Udah. Habis itu trial di Arsenal, trial di Chelsea. They said the exact same things. We like you, we wanna sign you, tapi masalah passport. Sampai malah yang di Chelsea, aku udah dikasih kitnya. Aku banyak banget kit Chelsea tuh. Ya ampun, kalau aku tunjukin nih di HP dikasih mungkin kit 20 kali. Baju, celana, kaos kaki, tas, winter jacket, semua udah ada. Udah siap buat semusim tuh ya dipakai. Udah siap, udah dikasih semuanya. Aku udah latihan di bukan Stamford Bridge, apa sih? Cobham. Aku latihan di situ. Udah Jalan siap situ. latihan sama Samkar berarti waktu itu ya? Ya saat itu kan aku masih di U berapa. Oke. Udah aku udah latihan di Cobham, udah dikasih bajunya. Udah dibilang oke, kamu starting buat nanti pertandingan kita hari Minggu. Gak bisa. Again because of the passport problem. And of course aku ada ngerasa down. Because sekarang aku gak ada klub, udah di Inggris, aku mau gimana? Betul. Akhirnya I remember every day aku latihan sendiri. Di sana kan ada park gede-gede. Aku latihan sendiri, aku bikin my own training sessions. Aku ke gym sendiri, bikin training session sendiri sampai ketemu ada pelatih yang mau latih one on one. Jadi aku latihan terus tuh selama di situ. Private sessions gitu ya. Tiba-tiba COVID happen. Iya benar. Iya benar. Balik ke Indonesia. Panggil TC Timnas. Udah tuh TC Timnas lagi. Tanding sampai yang kemarin lawan Singapura, lolos ke AFC yang Piala nantinya Asia, bakal ya. di India. Tapi itu kan jaraknya lumayan jauh. Betul. Abis itu aku dapat sebelum ke India ini aku dapat kesempatan buat trial di Bayern Munchen U21. Oke. Nah di situ baru aku ngerasa kayak wah aku udah mulai ketinggalan nih.
Karena pas kemarin di West Ham, di Arsenal, di Chelsea, I had no problem buat kayak compete sama cewek-cewek yang seumuran aku. Tapi pas aku masuk Bayern Munchen kemarin ini, aku ngerasa aku ketinggalan. Aku yang kayak gila nih cewek-cewek bagus banget karena mereka timnas Jerman semua, gila emang bagus-bagus banget. Dan aku kayak wah aku udah mulai ketinggalan nih. Dulu saat dia 16 tahun aku belum terlalu ketinggalan, sekarang aku 18 tahun udah mulai ketinggalan nih. Ya udah mereka ngomong ke aku kayak oke, kita bakal kasih kamu kesempatan lagi tahun depan. Kita pengen lihat kamu improve dulu, kamu coba cari tim di mana kamu menurut kita tuh kekurangannya satu, playing time. Kamu kekurangan itu, kamu kekurangan playing time. Masalah physical capabilities kamu nggak kekurangan. Kamu tinggi, kamu cepat, kamu kuat, it's okay, it's good. Cuma kamu kurangan kayak game time, makanya build up kamu nggak sesuai ekspektasi tim ini gitu-gitu ya udah oke, dikasih kesempatan tahun depan. Berarti it's not bener-bener jelek dong. Betul. Berarti mereka masih ngeliat again potensi Ya. Ya udah, akhirnya aku kayak bingung nih, wah mau kemana bingung. Akhirnya ada my uncle ngomong ke my mom, ini ada kesempatan di Itali, Shalika mau atau enggak? Yang gila lagi orang tua aku juga pemberani banget ya. Oke, ke Itali, go. Secepat itu ya dibanding sama sebelumnya ya. Bener-bener baru selesai pon, 2 minggu setelah pon aku udah dikirim ke Italia. Aku kayak oke, aku gak ngerti bahasa Italia sama sekali. Aku bener-bener yang kayak cuma tahu ciao, buongiorno, pizza, pasta, gelato, udah itu doang. Aku cuma modal ngomong sama orang-orang pakai Google Translator, tau gak sih? Udah gitu orang Rome pada nggak bisa bahasa Inggris. Oh gitu. Kayak aduh, udah di sana belum dapat klub tuh 4 minggu pertama aku cuma latihan justru sendiri. belum dapat klub dulu ya, berangkat ke sana ya. Cuma kesempatan trial, bayangin aja cuma dengan modal kesempatan trial. Aku kayak ya udah beraniin diri lah. Orang tua udah go katanya. Orang tua aku kayak kamu mau pergi then go. Wah aku kayak oh ya udah I'll do it. It's okay lah. Jalo maybe this is my chance gitu. Maybe this is it. Udah dapat aku inget banget aku latihannya tuh pagi latihan sendiri. Abis itu ada latihan bareng tim. Setelah itu aku gym. Abis itu malamnya aku biasanya nyantai kan istirahat. Tiba-tiba aku lagi tengah-tengah kuliah, dibilang Shalika kamu free gak malam ini? Aku kayak free kenapa? Oh ini ada tim di Liga 2 pengen trial kamu. Aku kayak hah? Aku udah latihan 3 kali hari ini. Aku yang udah kayak udah pegel-pegel. Aku inget banget tuh hari Jumat kalau gak salah ya. Yang udah pegel semua badan lah udah hari Jumat. Udah yang tinggal tenaga sisa-sisa ya. Aduh kayak aduh tapi ini yang Liga 2. Ya udah iya bisa. Udah datang ke tempat latihan trial tuh 10 menit pertama not 10 menit pertama like half an hour, setengah jam pertama I did great, kayak semua orang aku lewat bagus, pokoknya aku udah ngeliat nih pelatih seneng, kayak udah senyum-senyum, oke kayak aku udah deg-degan nih, kayak oke. Tiba-tiba ankle aku keletak, gila ankle kanan aku keputer, kayak aku kayak jalan tuh sakit, aku kayak sambil benerin sepatu, aku inget banget aku doa kayak ya kayak God, kayak ya Allah kalau emang ini rezeki aku tolong kayak bantuin aku. Aku bayangin aku buat ngoper bola aja sakit. Tiba-tiba dari jauh aku syuting kenceng banget, gol sampai satu tim yang kayak kaget. Aku kayak hah itu masuk, aku kayak kaget juga. Udah bisa aku setelah itu ngomong sama pelatih minta translator nih, teman translatein. Coach saya ada kekurangan nggak? Kalau misalnya ada kekurangan tolong kasih tahu. Bla bla bla. Dibilang enggak saya senang. Datang lagi ya besok. Datang. Setelah latihan keempat mereka tiba-tiba ngomong kayak oke, kita pengen sign kamu. Tapi saya cuma punya satu pertanyaan sebelum saya sign kamu. Kamu bisa main fullback? Aku cuma iya. Padahal gak bisa. di timnas tuh aku cuma jadi center back doang karena aku tinggi kan di sini tuh aku hitungan tinggi. Aku kayak bisa. Yang penting oke aja dulu ya. Yang penting desain dulu, masalah apapun ya belakangan lah ya. Udah tuh aku deg-degan, mampus aku nggak bisa crossing. Ini kan kalau fullback tuh crossingnya belok kan. Kalau center back lurus. Aku yang 3 minggu pertama tuh aku crossing aku jelek banget. Aku udah ngeliat nih muka-muka pelatih udah mulai asem nih. Kayak, aduh. Akhirnya setiap pagi tuh sebelum latihan yang teknis pagi, aku setiap pagi maybe 100 kali aku bakal crossing ke dalam. Sampai akhirnya dapet bisa. Udah, bis tuh ada game lawan AS Roma yang pertamanya nih, yang Liga 1 yang kemarin Champions League. Ini mereka tim bagus banget. Oke,
kita baru selesai liburan nih, saat ini ada liburan 2 minggu Christmas. Oke, I spent that time di London sama my friends. Aku nyantai, kata pelatihnya jangan main bola, istirahat aja. Tiba-tiba aku ketinggalan pesawat, udah capek banget, besoknya ngejar pesawat satu lagi. Jadi aku udah capek banget nih, udah bener-bener kurang tidur. Tiba-tiba, Shalika, hari ini kita ada tanding lawan AS Roma. Aku kayak aduh, mampus deh. Tiba-tiba dibilang lagi, kamu starting 11 ya? Aku fullback. Aku kayak aduh, gimana nih? Tiba-tiba center backnya yang senior cedera. Akhirnya aku dipasang center back. Tenangan dikit tuh. Tapi aku di otak aku, aduh belum main bola 2 minggu, cuma modal jogging doang selama di sana. Pede aja deh. Aku lihat striker ya, kaptennya timnas Italia. Aduh, pusing. Udah disuruh jagain dia. Waduh gila, bagus banget. Nah itu idola aku tuh, pemain strikernya AS Roma. Juliano. Kan sebelumnya dia di Milan kan. Yang rambutnya bondol kan. Valentina Giacinti. Ya itu juga. Itu yang aku jagain nomor 10. Aku ingat banget. Aku yang kayak aduh mati sudah nih jagain nih orang. Lagi tengah-tengah main. Udah tuh aku berapa kali dapat bola, berapa kali gak dapat bola. Sampai tau gak tengah-tengah lagi latihan ini dia ngomong kid, pakai bahasa Inggris dia ngerti. Aku ternyata bukan orang Italia. Aku gak ngerti yang lain ngomong apa. Ngomong kid, pakai bahasa Inggris dia ngomong kalau saya maju gini tuh kamu lebih bagus, kamu press. Aku kayak Oke. Thank you, makasih. Udah. Dia menggeraknya cepet banget berarti. Enggak, masalah atletisme ya. Aku bilang sprint, aku lebih kenceng. Strength, aku lebih kuat. Tapi masalah pinter, aku nggak bisa pegang nih orang. Aku mau press, dia muter. Oke. Aku mau stay di belakang, dia dribble. Aku yang kayak nggak bisa pegang nih orang. Susah. I mean, I got the ball several times, tapi that whole game aku main bagus. And pelatih ngomong, good game. Saya senang with what I saw. Siap-siap main. Nanti pas liga udah mulai. Game pertama di musim itu aku dimainin cadangan. Oh gila, deg-degan dikit yang kayak aduh gimana nih. Tapi yaudah aku pede aja. And thankfully juga anak-anak di situ pada baik-baik banget. Aku nggak ngalamin racism atau anything. Teman-teman aku baik-baik. And ya aku dapat kesempatan main berapa kali. I think I got like maybe 8 game in total. Karena aku cuma ikut setengah musim kan. Setengah musim aku dari Desember sampai May, I think, ya. And then aku juga dapat banyak game experience di U19. Dan di U19 itu aku golin 1. Aku ingat banget. Ada free kick dari jauh banget, maybe almost setengah kali ya. Aku ngeliat nih, wah kipernya kayaknya ngira nggak bakal aku shooting. Udah, aku shooting, gol. And then aku inget banget, that was the best game of my life. Aku main bagus banget di game itu. Dan yang tadinya tuh tim U19 kita dikira bakal kalah jauh sama nih tim. Perkiraan orang-orang tuh nggak kalah 7-0. Oh wow, aku sejauh ingat, itu ya? Iya aku ingat banget, aku ngomong ke teman-teman aku yang bisa bahasa Inggris, tolong translatein. Pas lagi di paruh babak kayak setengah babak tuh, aku ngomong ke tim, pede, jangan takut. Kayak I was just giving them motivational speech ya. Babak kedua kita menang 4-0. Orang-orang sampai terkaget-kaget, mereka kayak, and then gara-gara gol aku yang bagus itu, and maybe I made that speech kali ya atau apa, nggak tahu. Aku coba my best buat nyemangatin teman-teman. I think for me di lapangan aku nggak bisa nggak ngomong. Nggak bisa aku nggak ngomong. Center back penting gak sih, bisa. harus cerewet sih. Nggak bisa. Mau dimarahin pelatih mau gimana, aku pasti bakal ngomong ke teman. Aku nggak bisa diam. Mungkin dari di U16 selalu dimarahin coach ya. Shalika teriak. Jadi sampai sekarang gitu masih terngiang-ngiang di otak aku. Pas the game udah selesai, the whole team bikin circle, aku di tengah-tengah, mereka muter-muter teriak shouting my name. I was like, oh my god. Sadly nggak ada yang rekam. Sedihnya nggak ada yang rekam. Tapi gol kamu ada yang rekam kan? Exactly, nggak ada karena it was under 19. Karena di under 19 tuh banyak pemain yang masih di bawah umur. Dan di sana kan ribet, yang di bawah umur tuh kayak oh nggak boleh kerekam lalala susah. Jadi nggak banyak games yang direkam untuk U19. Ya udah, I would say itu my best game. It was such a good experience. Aku senang banget sih with itu bener-bener yang kayak aku kayak wow gitu loh. Aku ngebayanginnya gol-golnya tuh ala Roberto Carlos gitu loh, bener-bener dia tuh referensinya gitu. Tadi Ronaldo botak, sekarang Roberto Carlos. Kayaknya waktu Shalika lahir Roberto Carlos sudah menjelang pensiun ya. Maybe aku 2003. Dia kayaknya udah pensiun kayak udah akhir-akhir tuh. Iya, masih di 2005 Madrid gitu. Kali ya, dia pensiun tuh 2000 berapa? Aku nggak inget. Aku juga lupa sih. Tapi kayaknya 2003 dia masih coba di Madrid. Coba deh kita cek deh daripada aku bertanya-tanya ya. Aku bayi 2003. Jadi nggak tahu nih. Roberto ada generation gap nih jadi. Aku growing up yang paling dilihat Sergio Ramos, Messi, Ronaldo.
Siapa lagi? Beckham aja udah mulai turun tuh, udah lagi masanya udah turun. Berarti kalau Zlatan kamu Ibrahimovic, klub kesukaannya apa? Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid. Kenapa Real Madrid? It's just the club yang aku grow up watching sih. Karena dulu okay. kayak aku nonton Ronaldo, aku nonton Pepe, aku nonton Sergio Ramos. Aku seneng banget Pepe sama Sergio Ramos. Seneng banget nonton mereka. Berarti 2 point of reference kamu tuh Pepe Saat aku sama masih Sergio kecil Ramos ya, tapi sekarang aku mikir-mikir lagi, Sekarang mana? not the best references. Kayak I would say okay. kayak it's not smart buat tengah-tengah main nginjek pemain dapat kartu merah. I iya, think it's dumb. Iya. So mendingan aku lebih calm, lebih collected. Tapi kayak if aku suruh pilih pemain sekarang yang cowok, I would probably say Kim Min Jae. Aku senang cara Oke, main. Min Jae. Bagus, Iya, bagus. bagus banget dia. Bagus on the ball, Build-up-nya off the ball, bagus, bagus. iya. And mentality juga dia nggak yang berantem gak jelas. So I would say aku suka mainnya dia. Nah, Shalika, kamu kan udah merasakan 3 kultur sepak bola yang berbeda nih, di Inggris, terus di Jerman, sama di Italia. Kalau menurut kamu perbedaannya seberapa jauh sih di antara ketiga negara itu? Oke. Tapi klub yang aku trial juga beda-beda ya. Mungkin di Italia I would say defense itu bagus banget ya. Okay. Gila, kita tuh setiap latihan tuh sama pelatih yang selalu difokusin tuh pemain defender. Oh. Yang kayak aku latihan tuh sampai muka-muka udah pucat, yang kayak aduh coach please. Jerman I would say sama Inggris aku suka seberapa cepat mereka mau ngambil bola lagi. Oh, pressing. Berapa high ngototnya press, gitu ya. Indonesia it's where I grew up, dimana aku pertama kali main bola juga. Masalahnya beda-beda timnas Indonesia, kadang kita bagus megang bolanya, kadang kita nggak bagus megang bola, kadang kita bagus pressnya, kadang kita kurang bagus. Jadi intinya banyak masalahnya. Bukan banyak masalah ya, lebih ke kurang konsisten. Kalau kita lagi lawan klub yang atau tim yang di bawah kita langsung bisa megang bola bagus. Betul. Tapi di saat lawan kita lebih bagus, kita nggak susah megang bola. Tapi I would say itu normal sih, semua klub kayak gitu. Tapi aku gimana ya, di Indonesia selalu beda-beda, kayak dengan pelatih berbeda, mereka maunya hal beda. Game modelnya beda-beda. Jadi aku nggak bisa bilang A, B udah pasti gitu loh. Walaupun di Italia juga ada yang tipikal mainnya build up, ada yang tipikal mainnya counter attack, ada. Jadi nggak bisa dibilang oh gara-gara negara ini mereka udah pasti gini, gitu loh. Berarti kamu dipegang berapa pelatih ya selama di Indonesia di timnas tuh ya? Sama coach Ruli Nere yang head coach pernah, sama satu lagi coach Rudi Eka, udah 2 doang. Dua ya. Itu ya. Untuk pelatih kepalanya 2 doang sih, karena pas dulu pernah dipegang sama coach almarhum Satya Bagja. Berarti baca sebelumnya Aku belum berarti masuk ya. timnas senior, di saat itu aku masih anak umur 14 tahun. Belum masuk senior gitu. Nah, Shalika, kalau kita lihat stereotipnya nih, orang Italia tuh kan katanya orang-orang yang santai, hampir mirip-mirip lah sama karakteristik orang Indonesia. Tapi kalau menurut kamu, kenapa sih mereka sepak bolanya bisa maju gitu? Apa yang kamu lihat di lapangan? Terstruktur ya. Kalau masalah kayak mereka lebih what is it called, professional, atau mereka lebih namanya ngikutin peraturan, I wouldn't say so. Enggak juga ya? Enggak juga sih, lebih ke kayak mereka dari kecil udah ada kompetisi. Mereka udah ada dokter dari mereka masih kecil, udah ada lapangannya bagus banget. Lapangan di sana ya ampun bagus banget. Bagus banget. Di sini kadang kan kalau dioper bola bolanya loncat sendiri. Yeah. Kalau di sana enggak, di sana lapangannya bagus banget. Dari kecil mereka udah terstruktur, udah main setiap Sabtu, setiap Minggu tuh udah ada liga. Untuk anak-anak umur 10 tahun udah ada liga yang terstruktur, yang bagus. Itu liga cewek tuh ya? Cewek ada, cowok ada. Cewek liga yang seniornya sampai liga 4 Oh, wow. atau 5 ya, lupa aku. Tapi yang cowok lebih lagi lah, udah pasti. Iya. Jadi udah sangat terstruktur sih, aku bilang perbedaannya itu. Masalah talent, aduh, the best talents I've seen in my life banyak yang dari Indonesia, jujur. Kalau aku suruh nyebutin kayak 5 anak yang beneran talentnya, menurut aku kalau mereka dari kecil udah di Inggris atau mereka dari kecil udah di Jerman, they would definitely bisa main di Premier League in the future. Cuma sayangnya kita ya emang belum terstruktur. Emang harus pelan-pelan. Tapi ya aku berdoanya sih semoga secepatnya untuk terjadi gitu loh. Ya kabarnya kan tahun depan ya akan ada liga sepak bola putri ya. Betul. Terus katanya Piala Pertiwi mau digulirkan lagi ya sama SBWI. Ya kita tunggu aja sih. Soalnya sepak bola cowok juga banyak kan, kalau kompetisi yang belasan tahun tuh swasta gak sih yang nyelenggarain? Enggak juga sih, mereka ada suratin, mereka ya. ada EPA EPA tuh baru mau mulai under lagi sih. 18 ya? Under beda-beda, ada 17, 17, 17, 20. 18, 20. Iya.
Yang musim ini kayaknya bakal ada 20 plus deh. Maybe ya. Jadi pemain-pemain yang di senior 20 yang plus tuh gimana sih? Yang nggak terlalu Jadi dapat. pemain- Ya yang misalnya nggak dapat 23 gitu lah, 23. Karena gimana ya? Turnamen bagus, Betul. tapi nggak bakal bisa develop pemain sebagus adanya liga. Iya. Karena aku ngerasa, aku udah sering turnamen dari kecil. Pas kemarin liga di Itali, badan aku rasanya kayak hancur. Karena aku belum kebiasa di mana yang seminggu bisa tanding berapa kali, gitu loh, kayak belum kebiasa. Kamu seminggu bisa berapa kali? 2, 3? 2 kali sih maksimal. 2. Waktu itu sempat 3. Pernah tiga. Aku lupa. Karena ada Coppa Italia juga kan. Iya. Ada Coppa Italia. Belum lagi aku dipanggil juga ke U19-nya juga. Jadi aku banyak kayak main. Oh my god, capek banget yang bener-bener. Tapi kan Nggak kalau kebiasa. capek tapi main terus tuh kan happy ya. Kalau pemain tuh jadi cadangan tuh kayaknya Iya happy, tapi kayak aku cedera capek sih. gitu. Tapi Enggak ya? kayak aku belum kebiasa sama liga juga dapat cedera ini, cedera itu. Intensitasnya ya. Iya lebih ke kayak belum kebiasa gitu loh, kayak iya. tiba-tiba tanding lagi kan kalau turnamen tanding istirahat banyak. Iya. Baru tanding. Ini tanding terus gitu loh. Ya sampai kayak waduh. Derita tiada susah akhir. ini. Iya. Dan belum lagi coach yang di sana tuh fisiknya aduh ampun. Seminggu lagi tanding nih, misalnya kita tetap ada tanding kan, misalnya 2 kali seminggu. Iya. Kita tetap bakal ada latihan fisik 2 kali seminggu. Oh. Sprint lapangan. Aku waktu itu inget Gym banget. juga. Gym juga ada. Aku inget banget, aku lagi jadi fullback. Iya. Mereka kayak saya pengen kamu banyak overlap. Oke. Pas aku lihat, aku pakai jam tangan, aku lihat dalam waktu 1 jam aku udah lari 12 km. Kayak wow, gila sih ini. Capek banget sih. Mereka kayak pengen aku main kayak Asnawi. Aku kayak wow, kayak beda deh. Aku mainnya kayak beda deh. Dan selama ini kamu gak pernah main kayak gitu Fullback, ya kan? like if you want me to be a fullback, aku bilang kayak point of reference, probably aku kayak Reece James ya. Yang lebih kayak pakai badan, bukan yang kayak Atau kayak Joao Cancelo yang inverted masuk ke dalam Iya, gitu I ya. would be able to do that. Tapi kayak I wouldn't say aku the most agile player Yeah. gitu loh. I would say aku lebih kayak pakai badan, nutup kayak gitu-gitu. Nggak yang ngejar lari gitu ya. I would ngejar lari tapi beda tipikal pemain. Si Asnawi itu kan very agile, Yeah. gitu, Iya, agility-nya iya. bagus. I wouldn't say aku that's my strong suit. Aku strong suitnya tuh aku strong Oh, oke. gitu loh, yang kayak lebih pakai badan. So pas aku disuruh naik turun, Yeah. wow capek banget. Tapi nggak apa-apa sih, jadi naik kan fisik aku. Jadi pas kemarin udah selesai balik ke Indonesia, itu pas main sini ngerasa enteng, ringan, enak gitu loh. Aku nggak ngerasa pas ada latihan fisik juga aku nggak ngerasa kayak aku mati banget. Aku ngerasa kayak oke, nggak mungkin separah pas di sana gitu loh. Itu udah paling topnya tuh ya. Itu gila sih, latihan fisiknya itu bener-bener yang kayak pertama aku ask anyone di timnas, aku nggak bakal berhenti lari kecuali emang bener-bener mati. Ask anyone, aku nggak pernah berhenti lari kecuali emang udah bener-bener mati. Ini udah berapa kali di Italia aku mukanya udah pucet, yang aku ya gila aku nggak bisa lagi sih, udah nggak bisa. Teman-temannya kayak Shalika jangan berhenti, aku kayak udah gitu aku puasa. Oh my god, aku baru ingat aku puasa. Kamu tetap puasa. Aku tuh tetap ya? puasa, aku buka puasa jam 8 malam. Muka aku udah pucet-pucet Wow, sambil jam latihan 8 malam fisik. lagi. Aku Gila buka jam sih. 8 malam, mulut aku udah kering banget. Pas summer atau winter tuh? Hampir winter, I think it was spring. I Oh, don't remember. Tapi dibolehin ya sama dokter, sama Boleh. nutritionisnya. Boleh, cuma aku harus tanggung jawab aja sendiri. Sampai pelatihnya sempat gak tega, kayak kamu lagi puasa ya. Udah deh nggak apa-apa, kamu nggak usah ikut latihan fisik. Aku kayak nggak bisa coach, saya ada kewajiban buat ikut latihan fisik, saya ikut. Tapi itu udah bener-bener I don't know gimana aku bisa selamat latihan fisik sambil puasa. Karena latihan pagi paling pertama tuh jam 8 jam 9 pagi. Udah gitu aku ke gym, udah gitu aku latihan malam lagi ada itu, baru aku buka di tengah-tengah lapangan. Gila sih. Itu bener-bener aku nggak tahu gimana aku bisa ngelakuin itu, but I would say itu paling challenging, fase latihan paling challenging of my life itu. I would say itu mind blowing buat aku sih. Itu Iya. aku ditanya sekarang kok bisa, nggak tahu. I don't know how I did it. I did it, tapi kayak itu bener-bener aduh gila sih, itu yang udah bener-bener orang ngomong tuh aku udah nggak ngeh, yang kayak udah ada Dia kunang-kunang kayak dikit pengeng gitu gitu loh, ya, udah kayak kupingnya. tit, yang udah kayak. Takutnya kurang nutrisi. Tapi kan aku tadi pengen gak puasa, tapi aku ngeliat kayak mau salah tanding Iya. aja puasa. Betul. Kan kayak aduh nggak bisa sih nih, nggak puasa, kayak aku ngerasa bersalah. Ya udah akhirnya aku puasa Dan ternyata bisa ya. Walaupun kunang-kunang. dengan niat dan cara bisa, tapi kayak pas tanding aku nggak berani. Oh ya? Kok pas tanding. Karena aku ngerasa kalau tanding itu aku ada
kewajiban tanggung Iya. jawab untuk tim juga. Jadi I was like I'm sorry God, aku nggak bisa, tapi aku puasanya nanti aja aku diganti aja gitu. Nah itu kan kalau yang aku tahu ya Italia kan cukup konservatif tuh, tapi ternyata mereka udah cukup terbuka soal puasa itu juga ya. Well, it depends sih. Aku beruntung banget, honestly, kayak aku dapet tim baik-baik banget anak-anaknya. Tapi of course ada di sana yang nggak sebaik itu. And mungkin juga kalau misalnya ada yang ngomongin aku pakai bahasa Italia, I'm the type of person yang aku nggak mau peduli gitu loh. Kalau ada orang yang ngomong ya udah. Nggak usah Aku mendingan pura-pura nggak denger aja. Yeah. So I think maybe mungkin juga ada, tapi I think dari tim aku sih enggak sih. Dari tim aku I've only had good experiences sama mereka. Mereka pada baik-baik banget. Selain dari Indonesia, dari mana aja? Apa ya, pemain asing. Yang dari luar Eropa cuma aku doang. Oh gitu. Mereka baru cuma satu. Kemarin sempat ada anak Amerika, tapi dia pindah ke Australia. Dia main di Liga 1 Australia sekarang. Oh, oke. Di A-League berarti ya. A-League, iya. Dulu Sam Kerr main di situ. Semua pemain Australia yang bagus dulu main di situ. Tapi banyak pemain, ada dari Switzerland, ada dari Lithuania, dia timnas juga ada. Timnasnya junior Italia juga ada beberapa. So ya, tapi mereka pada baik-baik banget sih. Aku bener-bener I have no complaints, bener-bener. Mungkin banyak pemain yang main di luar, oh saya nggak betah, teman-teman saya gini, teman-teman saya gitu pada jahat lah. Aku biasa aja sih, experience aku sama mereka baik, dan aku udah terlalu capek dengan kuliah. Untuk hangout juga aku udah nggak pernah. Jadi dia cuma fokus sama bola dirinya gitu ya. loh. Saat aku ada waktu luang, udah aku ngunci diri di kamar, nggak keluar lah dari kamar. Masuk gua ya. Masuk gua aku udah nggak mau ngomong sama orang, udah kayak Shalika time, nggak bisa. Aku nggak bisa yang kayak setiap hari ketemu orang terus nggak. I need kayak 1 hari at least dalam seminggu untuk Shalika time sendiri gitu loh. I can read my books, I can watch the series yang aku mau nonton. I need my alone time gitu. Nah banyak pemain-pemain bola kita juga yang keluar negeri, salah satu hal yang bikin sulit itu adalah makanan. Kalau kamu sendiri di sana gimana? Aku bisa masak sendiri karena Masak sendiri, udah ya? di Inggris dari dulu 16 tahun tuh. Udah bisa, pertama bisa masak sendiri. Kedua, oh my god, ini controversial banget. Aku nggak suka nasi. Oh ya? Aku nggak suka nasi, aku lebih suka roti. Oh jadi dia lebih cocok. Aku lebih suka roti, aku lebih suka pasta, aku lebih suka kentang. Aku nggak terlalu suka nasi. Emang dari awal udah ke barat-baratan soalnya. Dan aku nggak terlalu suka sambal. Jadi aku biasa gitu. aja. Jadi kamu biasanya apa nih menunya? Italian food? Yeah. Di sana aku selalu ikutin Italian foodnya aja. Lagi ada apa? But I would say untuk source of karbohidrat, aku bakal seringnya antara kentang atau roti. Pasta oke lah, but aku bilang pasta kadang suka terlalu berlemak yang kayak keju. Iya. Aku tuh gampang banget naik berat badan. Oh, Aku ya? baru ngelihat Oke. makanan aja udah naik 1 kilo gitu. Tapi kamu Secepat sebenarnya itu suka ya? makan? Aku cinta makanan, tapi aku nggak bisa makan. Iya. Kayak aku suka banget like a crispy cream donut, aku suka banget. Aku belum makan itu kayak 3 tahun kali. Oh ya? Aku makan gak bener sekali tuh naik berat badan. You can ask siapapun yang kenal sama aku, mereka tahu aku jaga banget makanan. Soalnya aku baru makan sedikit kelebihan aja naik berat badan. Sampai makanan sehat yang sedikit kelebihan aja aku bakal naik berat badan. Oh oke. Jadi kayak selama di sana aku makan bersih banget sih. Kayak kalau aku tunjukin foto itu salad, protein kayak dada ayam, kayak ikan di Yeah. grill, sampingnya ada roti dikit. Udah gitu aja terus tiap hari. Berarti selalu benar-benar dijaga makanan. Jadi nggak sempet explore kuliner di Well, sana. of course aku sekali-sekali explore, maybe like seminggu sekali. Karena gini, kayak kita manusia juga. Mau sampai kalian ngomong Cristiano Ronaldo, bla bla bla. Iya. Sekali-sekali mereka pasti bakal. Cuma nggak ditunjukin aja ke media, Iya, benar. gitu Cristiano aja. Ronaldo kira-kira pernah makan French fries ya? Pasti pernah, Pasti tapi pernah, aku bilang versi lebih sehat. Aku bisa masak. So kalau misalnya aku lagi craving donuts, aku bisa bikin sendiri yang nggak digoreng, yang nggak pakai gula banyak, yang pakainya madu or something like that bisa. Tapi at the same time kayak di Itali, I would say kayak maybe sebulan sekali I would have pizza, karena pizza di sana kan beda ya, nggak kayak di sini yang nggak kebanyakan keju. But ya sekali-sekali of course, tapi biasanya setelah tanding ya, karena kan pas tanding tuh kita ngebakar kalori banyak banget. Betul. Di saat dimana kita besoknya, misalnya besoknya atau malam itu kita makan sesuatu yang nggak terlalu sehat, itu nggak bakal terlalu efek ke badan kita, gitu. Berarti ya sekali-sekali lah. Enggak, itu tantangan banget loh makanan tuh. Banget sih. Karena tuh pernah suatu ketika cerita-cerita gitu kan, waktu selepas wawancara Coach Sintayong saat itu bilang bahwa problem utamanya pemain kita kenapa
seperti lemaknya tinggi, apa lemak tubuh ya tinggi karena bagaimana cara mereka tuh makan gitu. Betul. Dan banyak informasi yang beredar juga beberapa pemain tuh sering gojek ke hotel, gojek makanan karena mereka nggak Nggak kuat cocok sama dengan makanan menu. yang disediakan. Nah kalau di timnas putri tuh ada kayak gitu juga nggak sih, colong-colongan? Kemarin kan kita lagi COVID ya, Oh, iya, jadi susah juga mau GoFoodin makanan. Kalau ketahuan selesai deh. Ya of course aku nggak bakal throw anyone under the bus. Ngomong A atau B, I think itu nggak terlalu banyak hubungannya dengan aku, and I'm not gonna say anything. But I think itu wajar, manusiawi. Nggak mungkin sampai Cristiano Ronaldo aja nggak pernah misalnya makan coklat, itu nggak mungkin. Betul. Bener-bener nggak mungkin. Kita manusia, mau kalian lihat kita sebagai atlet juga kita manusia, kita pasti bakal sekali-sekali. Iya, and I don't think that's a problem untuk sekali-sekali. Tapi I would say lebih bagus untuk maybe bikin alternatif yang lebih sehat sedikit ya. Misalnya kalau aku lagi pengen makan nugget, ya aku beli nugget, abis aku ditaruh di air fryer, jadi ditaruh di minyak gitu. Oke. Itu jadi masih bisa makan hal yang kita suka, yang nggak bener-bener sehat banget, tapi masih mending daripada kalau kita beli di McD itu misalnya. Iya. Gitu. Jadi menurut aku itu no problem sih. Yang penting mereka tahu body fat mereka berapa. Kayak aku sekarang I have to turunin quite a lot. Oh, kamu masih harus turunin body Banyak fat lagi? Aku biasanya kalau lagi fit, paling bener-bener fit itu aku maybe beratnya 66, 67. Right now is 70, 71, so aku harus turun kayak 4 kilo. Ya nanti pas udah turun ke lapangan paling juga sebulan turun. So no problem. Nah Padahal kamu udah sendiri kan setelah cedera ini gimana nih next stepnya? Apa akan lanjut di Roma lagi atau Ya, I think kayak cuma Tuhan yang tahu. Aku nggak tahu bakal main di mana. Ya, of course, aku pengen tetap di Eropa. Itu udah pasti. Tergantung dapat klubnya di mana sih. Mau kemana aja aku nggak terlalu care juga. Kayak misalnya dapetnya di Portugal, ya udah aku pindah ke Portugal nggak masalah. Tinggal belajar bahasanya. Pindah ke Swiss juga nggak apa-apa. Yang penting dapat klub yang terbaik. Aku nggak terlalu masalah. I feel like aku juga nggak terlalu homesick. Anaknya aku kayak saat aku butuh untuk introvert sendirian terus aku nggak masalah. Saat butuh ngobrol sama orang-orang juga aku santai. So aku nggak terlalu peduli sih di mana. Yang penting liga yang bagus, klub bagus. Dah. Liga bagus, klub bagus, dan bisa jadi starter terus ya. Ya of course untuk jadi starter terus itu I would say sangat penting ya. Tapi aku harus tahu kondisi juga. Kayak misalnya aku saat kemarin main kurang bagus, and then aku demand buat starting 11 terus. Itu kan gak masuk akal. Iya. ya? You know, jadi kalau aku nggak starting 11 ya itu berarti salah aku, bukan salah orang lain. You know, so Ya. Mudah-mudahan sih ya dapat Klub yang bagus. klub yang bagus nanti. Lingkungan yang oke, tapi kayaknya Shalika orangnya dia fokus gitu loh. Oh, gue mau main bola atau gue mau apa, yaudah deh, yang penting gue happy. Dan mentalnya tough ya. Iya. Itu Tuh yang dia nggak penting tuh. peduli mau di Swiss mau di Portugal, yang penting gue dapet klub bagus. Mau di Polandia juga. terserah di mana. Tapi yang penting dapat klub bagus, liga yang bagus, and sisanya aku serahin lah kalau dia yang tahu yang the best klub buat aku ikutin aja semua rencananya sih. Nah yang nyariin klub buat kamu nih siapa Syal? Soalnya kan kalau kita lihat pemain-pemain Indonesia kan banyak nih. Tapi kalau kita lihat yang punya kesempatan beruntung kayak kamu nggak banyak gitu. I wouldn't say so. Banyak kok yang dapat kesempatan di Indonesia, cuma mereka tolak aja. Oh. Belum tentu mereka banyak yang dapat kesempatan tuh, pasti banyak. Cuma mungkin ada beberapa yang tolak atau ada beberapa yang gak memungkinkan untuk ngelakuin itu. Aku thank God datang dari keluarga yang lumayan, yang bisa ngebantu biayain aku untuk pergi ke sana. Untuk berangkatnya ya. Iya, dan gak semua orang dapat itu. Iya. Jadi saat dibilang kayak orang Indonesia tuh pada pemalas atau kayak mereka pada penakut nih. It's not segampang itu. Kayak kalian ngomong kayak gampang banget tinggal di luar. Of course aku awal-awal tinggal di Inggris pas masih anak kecil, aku sedih lah. Aku tiba-tiba gak ketemu keluarga aku. My grandpa died, aku gak bisa lihat. Yang kayak so many things happen. Tapi kayak respect lah dengan pemain-pemain, karena semua pemain tuh punya takdirnya masing-masing. Gak semuanya bakal di Eropa. Kalau semuanya ke Eropa nanti siapa yang main di Indonesia? Gak segampang itu, susah buat dapat notice tuh susah. Betul. Dan
udah lumayan banyak kan yang dari Indonesia berani keluar. Jadi menurut aku daripada dihujat, dicaci maki bilang ya kalian udah keluar juga nggak dapet main, mendingan disupport karena mereka udah di sana tuh udah susah, udah sangat susah buat mental ya. Mungkin aku kayak kelihatan biasa-biasa ya, tapi ada 1-2 hari yang dimana aku ngerasa sedih, itu udah pasti ada, wajar. Dan aku nggak butuh untuk ngeliat netizen ngata-ngatain lagi tuh, udah nggak butuh, udah capek. Kita tahu kita tadi mainnya jelek misalnya, kita udah kesel sama diri sendiri, baca lagi komen-komenan kan kayak aduh buat apa sih, udah sebelum kalian ngatain kita udah benci sama diri kita sendiri lebih daripada yang kalian katain kita. Karena kita sebagai atlet tuh kita selalu pengen perform baik. Terbaik. It's that simple. So maybe daripada kayak negatif-negatif, coba pikir yang terbaik untuk kayak pemain-pemain Indonesia. Ada beberapa pemain misalnya yang dipanggil keluar, gak bisa karena mereka siapa yang ngurusin keluarga mereka di sini. Betul. Kayak gitu loh. Aku masih anak umur 16 tahun saat itu. Aku gak ada keluarga yang harus aku urus. Lebih simple. Tapi ada beberapa pemain tuh yang gak sesimpel itu ceritanya. Jadi jangan pernah asumsi hal yang buruk sih. Aku bilang coba asumsi selalu yang terbaik ke pemain-pemain. Ya kadang soalnya ngelihat hujatan-hujatan netizen terutama ke pemain-pemain timnas putri tuh kadang kasihan gitu ngeliatnya ya Nggak lo tega liga sih. aja nggak ada gitu Iya, terus iya, kalian iya. mau berharap apa gitu loh. Ya Gila tapi sih. udah kebal sih. At least aku udah kebal. And a lot of the players yang udah lama at least ya, yang udah lama di timnas tuh udah kebal. Kita ngeliat hujatan kita kayak Udah cuek ya. tapi aku kasihan sama anak-anak yang baru yang pertama kali dihujat segitunya. Kasihan, shock gak sih Ada nggak sih tiba-tiba? yang nangis? Banyak Temen kamu? lah. Dikata-katanya tuh gak seberapa, yang bener-bener kacau banget. Dikata-katanya yang I can't even say it out loud Iya, di iya, sini iya. karena emang bener-bener gak pantas untuk diomongin ke manusia. Iya. Tapi aku udah ngelewatin itu tuh dari aku umur berapa, 14 tahun. Jadi aku sekarang ngeliat kayak udah. Bodo amat. Ya Tapi ada yang sempat Umpetin. akhirnya memutuskan untuk berhenti bermain gak sih karena tekanan yang sebegitu besarnya yang kamu kenal? I would say banyak sih yang cewek-cewek at least. Karena kayak mereka udah latihan setiap hari. Kalian bayangin ya, kalian gak bisa ngomong kayak oh mereka gak latihan sebanyak yang cowok. No, we do. Kita banyak yang latihan 2 kali, 3 kali sehari. Tapi saat di cowok mereka bakal dapat uang dari itu, mereka bisa nafkahin keluarga mereka. Karena ada liga, kita mau ngapain? Mau tarkam. Nanti tarkam ketahuan dikata-katain juga. Mau dapat penghasilan dari mana? Cewek-cewek itu untuk jadi atlet nggak murah. Beli sepatu mahal, fisioterapi mahal, makanan sehat mahal. Kita ya itu dia. Aku bisa ngelakuin ini semua karena aku datang dari keluarga yang alhamdulillah mampu untuk ngebantu aku dapat itu semua. Tapi I can't say the same buat banyak cewek-cewek di Indonesia yang main bola. Makanya banyak dari mereka yang mutusin oh udahlah nanti gue merit aja. Udahlah gue fokus kuliah aja. Dan itu sangat bisa dimengerti gitu. Iya. Karena ya susah, kayak kalian nggak bisa ngomong kayak oh kalian gimana sih atlet timnas tapi ngambil endorse ini endorse itu. Tanpa endorse itu mereka mau makan dari mana? Iya. Betul. Mau makan dari mana? Aku makan ditanggung orang tua aku. Yang anak-anak nggak ditanggung orang tuanya gimana? Kasian. So gitu sih I would say. Iya banyak banget kan tuh soalnya yang Iya. nyinyir wah kalian sibuk jadi selebgram gak sibuk jadi pemain bola ya. Ya gimana? Kita mau ngapain lagi? Ini aja aku baru dengar Persis dibubarin karena mereka udah nunggu Persis? soalnya yang cewek. Cewek. Iya. Oh, padahal baru Kapan? berapa hari lalu. Baru berapa hari yang lalu dibilang mereka dibubarin karena liga nggak mulai-mulai. Itu kan mahal, bayar Iya, pemain, iya, bayar iya, makan, TC, pelatih, lapangan. Jadi ya Padahal baru Iya, berapa perasaan minggu baru lalu ya. aku tuh liputan ini yang kompetisinya Jarum buat U10 itu kan Iya, yang iya. cewek-cewek dan mereka ngundang Persib sama Persis Women dan ternyata hari ini udah ya aku baru dengar kayak maybe 2 hari yang lalu ya. Hmm. Kayak dibubarin tuh belum lama lah. Aku pokoknya ngeliat story-story teman-teman aku yang anak-anak Persis, mereka kayak goodbye team gitu-gitu. Oh, Yang kayak aku kasian juga banget. sedih ngeliatnya kayak kasihan, mereka udah latihan bareng for 1 tahun lebih. And ujung-ujungnya aja belum mulai liganya karena kan dulunya diprojektin tahun 2022 Desember. Ya. Tapi belum terjadi sampai sekarang. Tapi aku sekarang emang lagi magang di GSI karena aku mungkin lagi nggak bisa ngebantu sepak bola Indonesia secara fisik lah untuk sekarang. Aku lagi cedera. Jadi selama ini aku lagi magang di GSI PSSI ya pokoknya yang ngurus sepak bola di Indonesia. Yap. Karena emang mimpi aku setelah aku udah selesai jadi atlet itu aku pengen ngurus sepak bola. Aku pengen ada tetap di sepak bola Indonesia. Jadi ya aku lagi magang di situ dan aku lihat sih perkembangannya ya untuk sepak bola wanita tuh udah jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Udah lebih dipeduliin sekarang ya. Jadi insya Allah secepatnya lah Liga 1 yang untuk perempuan mulai sih.
Berarti kita bisa optimis Liga 1 tahun depan paling Ya insya Allah lah ya. bisa Insya Allah. Aku digelar. doain Iya lah buat sih. teman-teman aku yang ada di Indonesia, cewek-cewek, anak-anak kecil di Indonesia, semua yang pengen main bola tapi dibilang sama orang tuanya nggak bisa, nggak ada masa depannya. Semoga ada, biar sekarang ada masa depannya. Iya. Gitu. Oke. Terima kasih Shalika Aurelia. Thank you. luar Ini biasa. luar biasa ceritanya. Ini pasti menginspirasi nggak cuma untuk pesepak bola wanita tapi juga pesepak bola pria yang ada di Indonesia. Betul. Karena kan cukup banyak juga ya yang pasti ingin bermain di liga yang lebih baik di luar negeri. Tantangannya tentunya nggak cuma bagaimana mendapatkan menit bermain, tapi kayak tadi Shalika gitu kan, kayak hari-hari dengan jadwal yang padat, dengan Melewati cedera juga. cedera juga. Mental health sih, kayak Iya. maybe di Asia atau di Indonesia mental health tuh nggak terlalu dipedulin sama orang-orang. Tapi I would say itu penting banget because atlet aku yakin banyak yang sering depresi tapi mereka nggak mau ngomong ke orang. Karena Betul. capek juga ngomong ke orang, nanti katanya lemah lah. Iya. So I think kultur itu harus diubah sih. Gitu. Oke. Terima kasih banget Terima ya. kasih banyak Thank you. Shalika Thank you so udah mau much. datang ke sini. Yeah, of course. Mudah-mudahan cederanya pulih bahkan lebih baik dari sebelumnya, bisa mencapai top perform yang lama banget, amin. Amin. Dapat klub yang, Klub yang bagus, bagus. profesional juga. Thank you. Dan harapannya buat sepak bola putri juga bisa sesuai dengan. Ya, secepatnya Apa yang berkembang kamu lah, mau. insyaallah. Oke, segitu dulu buat episode kali ini. Saya Diego Basro, Dan- si paling sport 03. Dan pamit saya dulu. Dea Kartika, si paling sport nomor 9. Terima kasih udah nonton podcast si paling sport. Thank you untuk narasumber yang luar biasa udah ceritain banyak hal. Jangan lupa saksikan podcast kita yang lainnya, kira-kira sama siapa lagi kita besok ya. Betul. Oke, thank you. Bye. Bye.